Meskipun untuk tubuhnya kan memang seperti wanita ya, namun kelamin dari Milen tetap kelamin cowok. Itu nggak ngerubah apapun. Jujur, aku tercengang, tapi aku nggak shock. Hi everyone, I'm Yusuf Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Yorobun, dalam video kali ini kita itu akan ngebahas tentang Milen. Apalagi untuk Milen baru-baru ini menjadi topik perbincangan publik usai Milen itu memperkenalkan pacar barunya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, seperti inilah bagaimana pembahasan selengkapnya. Yorobun, tahu nggak sih bahwa baru-baru ini sosok Miley Cyrus itu kembali menjadi pusat perhatian publik usai dirinya memperkenalkan siapa pacar barunya ke hadapan publik. Dan setelah Miley Cyrus memperkenalkan siapa boyfriend barunya, banyak banget dari netizen yang heboh dan mereka juga sudah memberikan beragam komentar. Ada yang mengucapkan congratulations Milen, tapi ada juga yang berkomentar iri ini dengan Milen karena menurut sebagian netizen Milen ini mendapatkan pacar yang lumayan ideal untuk mereka. Anyway, ada dari kalian yang belum kenal Milen itu siapa? Kalau belum kenal, yuk mari kita kenalan dengan siapa itu Milen. Miley Cyrus ini merupakan selebgram dan juga model yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1999. Oh, berarti satu angkatan ya sama aku. Maksudnya adalah kita itu lahir di tahun yang sama, tapi Tuan Milen karena aku lahir di bulan Oktober, sedangkan Milen di bulan Agustus. Dan Yorobun, nama asli dari Milen itu benar-benar bagus banget. Namanya adalah Muhammad Milendaru Prakasa Samudro. Wow, bagus banget sih. Dan sebagian dari kalian yang menonton itu pasti udah banyak yang tahu dong bahwa untuk Milen ini merupakan keponakannya Ashanty. Apalagi untuk Miley Cyrus itu kan juga sering kali hadir nih di acara-acaranya Ashanty. Dan seperti yang aku tonton juga, untuk Milen ini sering banget nih buat konten bareng bersama dengan Ashanty sampai buat konten bersama dengan Aurel Hermansyah. Untuk Ashanty sendiri, sebelumnya Ashanty ini sempat kecewa dengan keputusan Milen yang memilih mengubah penampilannya menjadi seorang wanita. Hubungan keduanya juga sempat renggang dikarenakan hal tersebut. Namun di beberapa kesempatan Milen juga terlihat ikut berkumpul dalam acara keluarga. Ashanty juga lantas berharap keponakannya itu dapat kembali ke kodratnya sebagai laki-laki. Untuk agama Miley Cyrus sendiri adalah Islam ya. Ini mengungkapkan bahwa meskipun penampilannya memang seperti seorang wanita, Miley tetap menjalankan ibadah dan ketika sholat dia juga menggunakan sarung. Habis itu untuk rambut nanti rambutnya diikat gitu guys. Dan Yorobun, kalian tahu gak sih Miley Cyrus itu dinobatkan sebagai pemenang dari Miss Queen Indonesia 2021. Wow, debak. Dan melalui beberapa podcast artis, Milen juga pernah menceritakan berbagai hal terutama mengenai kehidupan pribadinya. Let's say di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Nah, di podcast tersebut ia menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan yang namanya operasi plastik untuk merubah wajahnya. Apalagi untuk wajah dari Milen ya, itu benar-benar cantik banget. Hampir tidak kelihatan gitu wajah laki-lakinya, kayak benar-benar wanita banget. Tapi meskipun Milen ini cantik, dia tidak pernah melakukan yang namanya operasi ya teman-teman. Hanya saja di sini dia itu mengakui dia itu melakukan filler pada bibirnya, itu doang. Selain itu, Milen ini juga mengaku jika dirinya saat ini memang sedang nyaman menjalani dirinya yang seperti sekarang. Meskipun memang gak mudah ya, namun Milen mengaku mencoba untuk menerima hal tersebut. Miley Cyrus juga mengatakan jika sejak kecil dirinya memang sudah merasakan ada yang berbeda dari dirinya. Hal ini disebabkan hormon wanita yaitu estrogen yang ada di dalam tubuhnya lebih dominan dibandingkan dengan hormon laki-laki. Meskipun dirinya memang nyaman banget menjadi perempuan, dia mengaku tidak mau melakukan operasi kelamin. Ia mengatakan lebih lanjut, "No, aku nggak mau karena kebanyakan orang yang sama aku, even teman atau apapun mereka bilang lebih suka aku yang seperti ini. Dan teman-teman aku kebanyakan bilang nggak usah, karena kalau udah potong itu mental apapun akan berubah. Mental sama psikis kita juga lebih gila. Kebanyakan orang itu pengen comeback loh." Jadi dapat kita simpulkan, Milen itu tidak melakukan yang namanya operasi kelamin. Dan menurut aku pemikiran dia juga bagus sih. Namun Yorobun, diketahui bahwa Milen itu melakukan operasi payudara. Ceritanya kayak gini, saat itu Milen itu liburan ke Thailand bersama dengan teman-temannya. Dan usut punya usut, secara diam-diam Milen itu pengen melakukan yang namanya operasi payudara. Sebelum operasi ia menghubungi mamanya dulu dan saat itu mamanya terdiam. Lalu mamanya meminta Milen untuk sholat agar bisa berpikir jernih lagi. Namun keinginan mengubah bentuk badannya juga sudah bulat dan akhirnya ia pun diizinkan untuk operasi payudara. Asalkan itu membuat Milen menjadi bahagia. Dan berbicara tentang hubungan asmara ini yang menarik nih. Meskipun untuk tubuhnya kan memang seperti wanita ya, namun kelamin dari Milen tetap kelamin cowok.
Dan kemudian ditanya nih oleh Melanie dalam podcastnya soal pria yang mau dengan dirinya apa adanya. Ia menjawab sangat gampang. Ia kemudian bercerita saat bertemu dengan bule di sebuah klub, ia tak langsung berbicara tentang jati dirinya. Namun, Milen ini mencoba menarik perhatian si bule tersebut. Ia pun memiliki insting sebagai lelaki dan itu memudahkannya. Dan kemudian di satu waktu yang tepat, ia baru mengaku nih kepada bule bahwa, oh aku seperti ini. Keterbukaan inilah yang membuat para pria mau dengan si Milen. Dan kemudian saat ditanya oleh Melanie, pernah gak sih ada cowok yang deketin Milen, habis itu mundur nih lantaran tahu bagaimana Milen yang sebenarnya. Habis itu Milen Cyrus menjawab bahwa tidak ada yang pernah mundur. Justru yang mundur adalah Milen. Dan meskipun ada banyak pria yang deketin si Milen mengaku tak pernah menjalin hubungan dengan pria homoseksual alias gay. Dan Milen juga mengatakan kebanyakan mantan pacarnya menjalin hubungan dengan wanita setelah mereka putus. Well, Yorobun, seperti itulah bagaimana sekilas informasi tentang Milen. Ya, banyak banget ya informasi tentang Milen yang kalian dapatkan dalam video kali ini. Dan coba sekarang kita akan kenalan dulu nih dengan pacarnya Milen. Pacar dari Milen itu diketahui bernama Lionel Lee. Dan menurut informasi yang beredar, dirinya ini bukan orang Indonesia, Yorobun. Hal itu terlihat dari bio Instagramnya. Ia ini merupakan pria keturunan Australia, Mongolia, dan juga Cina. Kemarin kan banyak yang bilangnya dia itu Cindo nih. Yang mana untuk Cindo kan merupakan singkatan dari Cina Indonesia. Ya enggak sih? Koreksi ya kalau aku salah. Dan rasanya kurang tepat deh kalau kita nyebutin dia itu Cindo. Karena dia kan juga tidak berasal dari Indonesia, Yorobun. Ya enggak sih? Dan berbicara tentang jarak usianya antara Milen, sebenarnya jarak usia mereka juga nggak terlalu jauh-jauh banget. Karena untuk pacarnya Milen ini baru berusia 26 tahun. Ya beda beberapa tahun lah ya dengan Milen. Dan kekasih Milen ini bukanlah seorang selebgram ataupun influencer. Dan akun media sosial miliknya pun tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang artis media sosial. Ia juga jarang banget nih memperlihatkan kegiatan sehari-harinya. Dan selain itu kalau kita kepoin Instagramnya nih, dia itu menuliskan rock climbing sebagai salah satu aktivitas yang digemari. Tapi kita juga tidak tahu sih, apakah dirinya emang seorang atlet rock climbing ataupun itu hanya sekedar hobi doang. Adapun untuk kisah cinta antara Lionel Lee dan juga Milen itu berawal dari pertemuan mereka di Bali. Tak disangka-sangka nih dari pertemuan mereka itu, Milen Cyrus akhirnya memutuskan untuk menjalin asmara dengan Lionel Lee. Milen Cyrus kemudian mengaku bahwa dia itu sebenarnya tak langsung jujur kepada Lionel Lee tentang bagaimana jati dirinya. Baru di hari keempat mereka pacaran, Milen Cyrus memutuskan untuk jujur kepada Lionel Lee tentang bagaimana jati dirinya. Dalam sebuah podcast, Milen mengatakan seperti ini, Yorobun. Di hari ketiga dia masih belum tahu. Sebelum membuat tato bareng di hari keempat, aku akhirnya jujur sama dia. Kendati Milen ini sudah jujur sama si cowok, nyatanya si cowok ini tak merubah perasaan ataupun sikapnya kepada Milen Cyrus. Nah si cowoknya ini bilang kayak gini, itu nggak ngerubah apapun. Jujur, aku tercengang, tapi aku nggak shock. Kita itu punya ikatan, jadi no problem. Aku orang yang berpikiran terbuka kok. Dan meskipun sepertinya mereka belum lama bersama ya, tapi Lionel ini tak ragu untuk memuji dan juga membagikan kebersamaannya dengan Milen. So romantic. Bahkan Lionel ini juga pernah memposting fotonya bersama dengan Milen sembari menuliskan caption yang manis bahwa pertemuannya dan Milen yang tidak direncanakan adalah hal terbaik dalam hidupnya. Wadaw. Dan nampaknya hubungan mereka ini juga bukan hubungan yang main-main ya. Karena kalau kalian lihat, si Milen Cyrus juga sudah memperkenalkan bagaimana sosok Lionel Lee kepada keluarganya. Hal itu dapat kalian lihat di saat bagaimana mereka menghadiri acara ulang tahun Amina ya. Pada saat itu, Ashanti juga menyambut hangat kedatangan dari Milen Cyrus dan juga Lionel Lee. Dan hal itu juga dapat kalian lihat dari bagaimana mereka itu ngebuat tato couple. Yang mana kalau kita ngebuat tato, itu kan tato emang agak susah ya kalau kita mau hilangin ya. Emang bisa sih ngilangin, tapi kan kalau orang yang udah ngebuat tato, apalagi tato couple dan juga sampai tulis nama, itu berarti kan dia juga serius gitu tentang hubungan tersebut. Dan bagaimana nih pendapat kalian mengenai Milen Cyrus dan juga Lionel Lee? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan apakah kalian sependapat dengan aku? Ntar langsung aja ya, sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar juga. Well guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusoki pamit dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and maybe ada yang harus dikoreksi nih. Langsung aja koreksi di kolom komentar ya. See you next time di video berikutnya and goodbye everybody. Bye-bye.